Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pejagoan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi sejarah kelas 12 mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Pertama, Anissa Triwidianti nomor urut 5. Kedua, Hana Lulu Nafisa nomor urut 13. Ketiga, Risma Yulianti nomor urut 21. Keempat, Umu Syakdiah nomor urut 29. Berikut beberapa materi yang akan kami bahas, yaitu pengertian, pemimpin pemberontakan, tujuan, latar belakang, bendera, lambang, lagu kebangsaan, tokoh-tokoh, upaya pemberontakan, perkembangan saat ini, dampak, dan akhir pemberontakan. Republik Maluku Selatan atau yang biasa disingkat dengan RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Namun oleh pemerintahan pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan. Dan setelah misi damai gagal, RMS ditumpas pada November 1950. Sejak 1966, RMS berfungsi sebagai pemerintahan persaingan di Belanda. Pemimpin pemberontakan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil, mantan Jaksa Agung NIT. Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil adalah Presiden RMS yang pada tahun 1954 bersembunyi dan memimpin perjuangan gerilya di Pulau Seram. Ia ditangkap ABRI di Seram pada tanggal 2 Desember 1962. Sumokil diadili di pengadilan militer di Jakarta dan dihukum mati. Ia dieksekusi pada tanggal 12 April 1966. Sumokil awalnya juga sudah terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Akan tetapi, dia dapat melarikan diri ke Maluku. Sumokil juga dapat memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau dari Makassar ke Ambon. Tujuan pemberontakan RMS yaitu 1. Melepas diri dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan yang dilakukan oleh RMS ini yang ingin memisah diri dari wilayah NKRI yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung, yaitu Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Gerakan ini tidak hanya untuk memisah diri dari wilayah Indonesia, tetapi juga ingin membentuk sebuah negara yang berdaulat sendiri yang terpisah dari RIS. 2. Mendirikan negara sendiri dengan nama RMS atau Republik Maluku Selatan. Tujuan mereka mendirikan negara sendiri dengan nama RMS yaitu agar mereka dapat bebas dari RIS dan dapat mengatur daerah kekuasaannya sendiri. Latar belakang pemberontakan RMS yaitu 1. Kekecewaan para bekas prajurit KNIL atas kebijakan pemerintah. 2. Tidak setuju atas pembubaran NIT atau Negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. 3. Bentuk ketidakpuasan atas kembalinya RIS ke NKRI. Bendera RMS terdiri dari warna biru, putih, hijau, dan merah, perbandingan 1:1:1:6, dan memiliki proporsi 2:3. Bendera ini pertama kali dikibarkan pada tanggal 2 Mei 1950, pukul 10. 2 hari kemudian, pemerintah merilis penjelasan tentang arti bendera. Warna biru melambangkan laut dan kesetiaan, putih kesucian, perdamaian, dan pantai putih, hijau tumbuh-tumbuhan, dan merah nenek moyang dan darah rakyat. Lambang RMS. Lambang RMS menampilkan burung merpati putih Maluku bernama Pambo. Merpati putih dianggap sebagai simbol positif dan harapan baik. Pambo ditunjukkan bersiap-siap terbang, sayapnya setengah terbuka dan di paruhnya terdapat cabang pohon damai.
Dadanya bertuliskan parang, salawaku, dan bentuk tombak. Lambang Republik bagian blazon dari lambang RMS bertuliskan Mena Muria. Slogan ini berasal dari bahasa Maluku Melanesia asli. Sejak dulu, kata-kata ini diteriakkan oleh nahkoda dan pendayung perahu tradisional Maluku, kora-kora, untuk menyeragamkan gerakan mereka saat ekspedisi lepas pantai. Slogan ini berarti depan belakang, tetapi bisa diterjemahkan menjadi saya pergi, kita mengikuti, atau satu untuk semua, semua untuk satu. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan RMS berjudul Maluku Tanah Airku dan dikarang dalam bahasa Melayu oleh Christian Sumokil dan Osa Halesi dengan aksara Latin dan Maluku Melanesia. Maluku, tanah airku, tanah tumpah darahku. Tokoh-tokoh pihak pemberontakan RMS yaitu 1. Johannes Manuhutu, 2. Johan Manusama, 3. Frans Tutu Hatunewa, 4. John Wati Lete. Tokoh-tokoh pihak penumpas pemberontakan RMS yaitu 1. Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Diyadi, 2. Dr. Leimena, 3. A.E. Kaliwarang. Upaya penumpasan pemberontakan. 1. Menyelesaikan dengan cara damai, yaitu dengan mengirim utusan di bawah pimpinan daerah Letmena. Namun usaha tersebut mengalami kegagalan. Saat itu, cara yang dilakukan pemerintah dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku, yaitu daerah Letmena. Saat itu, pemerintah mengirim misi perdamaian terdiri dari politikus, dokter, pendeta, dan wartawan. Tetapi hal tersebut tidak bisa bertemu dengan semua wakil. Dan upaya tersebut ditolak mentah-mentah oleh semua wakil. 2. Mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pasukan itu diberi nama Gerakan Operasi Militer 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Akhirnya, operasi tersebut dimulai pada tanggal 14 Juli 1950. Sedangkan pada tanggal 15 Juli 1950, negara RMS mengumumkan jika kondisi negara dalam keadaan berbahaya. Lalu pada tanggal 28 September 1950, pasukan KOM 3 menembus wilayah Ambon, termasuk menguasai benteng New Victoria. Dengan jatuhnya pasukan di Ambon membuat RMS ditaklukkan dan pusat pemerintah juga dipindah ke Pulau Seram. Perkembangan RMS saat ini. 1. Perkembangan politik di Belanda. Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Junus Effendi Habibie, memberitahu radio Netherlands Worldwide bahwa Indonesia senang mengetahui bahwa pemerintah terasing Maluku tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Habibie, penduduk Maluku sudah diberikan hak otonomi, sehingga situasi masa kini tidak perlu diubah lagi. Ia menolak kemerdekaan Maluku. 2. Perkembangan politik di Indonesia. Di Maluku, Piagam Malino II ditandatangani untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di Maluku. Penduduk Maluku mengaku menolak dan menentang segala jenis gerakan separatis, termasuk Republik Maluku Selatan atau RMS, yang mengancam kesatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak pemberontakan RMS, antara lain 1. Timbulnya korban jiwa dan kerusakan materi. 2. Migrasi besar-besaran para mantan serdadu KNIL dan pendukung RMS ke Belanda. 3. Terjadinya tindakan terorisme dari pendukung RMS di Belanda. 4. Terganggunya hubungan Indonesia dan Belanda. 5. Terganggunya hubungan antar kelompok di Maluku. Akhir pemberontakan RMS. Pada akhirnya, ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan tersebut berhasil ditumpas habis. Namun, TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak dalam peristiwa tersebut.
Awalnya, Somokil sendiri sudah berhasil dalam upaya melarikan diri ke Pulau Seram, tetapi akhirnya dia berhasil tertangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Bila ada kesalahan dalam informasi, kata-kata, dan pengucapan, mohon dikoreksi dan dimaklumi. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.